membuat saya sangat berkesan, namanya Aira gitu. Jadi dia dari umur 3 tahun, dia main di atas genteng gitu karena rumahnya di Bandung. Jadi berbukit-bukit, jadi level genteng rumahnya itu bisa nyentuh kabel listrik gitu. Nah, jadi Aira ini nyentuh kabel listrik yang akhirnya tangannya harus diamputasi satu, kakinya harus diamputasi dua-duanya gitu. Nah, tadinya orang tuanya udah hopeless gitu, yang cuma kita buatin kaki palsu dari umur 3 tahun sampai sekarang umur 13 tahun yang udah mau masuk SMA, itu sampai punya kaki palsu dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Dia udah punya, dan itu berkali-kali kita ganti. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Sobat Antara, saya punya satu pertanyaan. Ketika Sobat Antara bertemu dengan kaum disabilitas, katakan misalnya menggunakan kaki palsu gitu ya, pernah nggak sih terbayang gimana sih proses perakitannya? Nah, di episode kali ini kita menghadirkan sosoknya ya, sosok pembuat dari kaki palsu tersebut. Ini dari Dare, yaitu adalah Bang Coki Tobing. Yeay, selamat datang Bang Coki. Ya, terima kasih udah mengundang. Thank you for. Wah, kita senang banget juga bisa mengundang Bang Coki karena pastinya akan menginspirasi banyak orang. Apalagi saya dengar banyak cerita juga. Dan Bang Coki juga dikenal sebagai pengusaha pembuat kaki palsu, tangan palsu yang dermawan juga. Tapi sebelum kita cerita lebih jauh ke sana, saya mau tahu dulu juga bahwa soal kaki palsu, kemudian tangan palsu gitu ya. Ini kan erat kaitannya dengan istilah ortosis dan juga prostesis ya. Nah, mungkin boleh sedikit menjelaskan tentang istilah itu seperti apa sih? Ya, emang agak membingungkan ya. Jadi ini bidangnya disebut prostetik dan ortotik gitu. Prostetik ortotik itu bidangnya, dan orang yang sebagai praktisinya itu disebut prostetis ortotis gitu. Sedangkan alatnya ini perangkatnya gitu perangkatnya yang kita buat itu prostesis dan ortosis gitu. Nah, prostesis itu lebih kepada alat yang dibuat untuk menggantikan organ tubuh yang diamputasi gitu. Dalam hal ini tangan, kaki gitu. Sedangkan kalau ortosis itu sendiri organnya masih ada gitu, tangan kakinya masih ada, cuma dia punya problem terhadap ototnya, muscle-nya gitu. Sendi-sendinya juga misalnya gitu ya? Betul, dan saraf-sarafnya gitu. Misalnya karena terkena stroke, yang akhirnya secara fungsinya udah berkurang gitu. Nah, itu jadi membutuhkan alat-alat ortosis. Ortosis gitu. namanya. Ortosis itu berarti alatnya seperti prostesis? Beda. Ortosis itu alat yang untuk kalau misalnya kayak skoliosis gitu. Nah, alatnya untuk meluruskan, gitu betul, ya, tulangnya masih ada gitu. Tapi kalau prostesis kan kakinya diamputasi gitu. Jadi dia harus dibuat menggantikan kaki. Dan ini biasanya digunakan untuk siapa saja, Bang Coki? Seluruh usia dari anak kecil sampai lansia gitu. Kalau anak kecil itu kan ada yang kena cerebral palsy gitu, kerusakan pada otak gitu. Jadi baru lahir udah terkena cerebral palsy, jadi kadang dia tidak bisa mengontrol tangannya atau kakinya yang membutuhkan supaya bisa dikontrol, dia butuh ortosis gitu. Dan itu bisa, dan itu harus sejak dini gitu. Semakin cepat, semakin tidak ada kerusakan yang lebih berdampak gitu. I see. Nah, sedangkan yang bisa membantu motoriknya juga begitu ya berarti ya? Betul. Dan juga sebetulnya kayak kaki palsu ini kan ada dari lahir juga udah tidak utuh, maksudnya tidak, kakinya cuma satu atau apa, masih ada juga anak-anak yang lahir seperti itu. Jadi kalau dibilang range umurnya sampai mana ya, dari anak-anak sampai lansia. Tapi bicara kriteria pasiennya sendiri, misalnya kita katakan mereka yang bisa atau yang diwajibkan untuk menggunakan prostesis ya. Nah, itu kriteria pasiennya yang seperti apa? Apakah misalnya ketika punya masalah kesehatan kemudian harus diamputasi, mungkin jarak berapa lama bisa menggunakan alat bantu ini? Betul. Kalau yang tadinya kakinya ada terus harus diamputasi kan, jadi dia tuh harus sampai kering dulu, sampai nanti dokter ortopedi atau yang menanganinya bisa bilang bahwa ini udah layak bisa pakai gitu. Jadi memang setelah amputasi nggak bisa langsung pakai gitu, harus ada recovery dulu. Gitu. Berarti tetap harus berhubungan dengan pihak rumah sakit atau pihak fasilitas kesehatan yang bersangkutan gitu ya? Betul. Sebenarnya prostetis ortotis ini bidang di bawah rehabilitasi medis. Jadi kami ini bekerja sebetulnya bersama dokter rehab medik, terus juga fisioterapi gitu. Jadi itu satu kesatuan gitu. Untuk jenis-jenisnya nih ada apa aja nih? Kan tadi bicara prostesis, kemudian ortosis. Ada nggak jenis dan mungkin bicara bentuknya ini seperti apa sih?
intinya sih sama ya gitu. Intinya prostesis dan ortosis lebih spesifik, misalnya prostesis. Prostesis itu kan menggantikan organ yang hilang ya. Kaki bawah lutut hilang. Sebenarnya dari dulu pada zaman kuno dulu sudah ada gitu. Tapi kayak misalnya kita lihat di film-film pirates gitu, tangannya hilang kayak pakai hook misalnya. Saya ingat. Ya, atau kakinya pakai kayak tongkat sapu gitu. Nah, cuma semakin kesini semakin baik bentuknya gitu. Nah, begitu juga dengan material dan juga dan juga jenis-jenisnya itu sebenarnya lebih ke arah akhirnya kebutuhannya kayak misalnya pasiennya terlalu besar gitu karena obesitas yang 130 kg. Nah, apakah kaki palsunya bisa menghandle berat seperti itu? Jadi sebenarnya jenis-jenisnya sih lebih ke arah bukan bukan yang mau terlihat mewah atau apa, tapi lebih ke arah apakah bisa membuat pasiennya bisa berdiri dengan baik atau enggak gitu sih. Oke, dan kalau saya pikir-pikir juga ternyata memang profesi ortotis ya dan juga prostetis ini kan mungkin masih langka ya di Indonesia atau seperti apa? Mungkin bisa Bang Coki jelaskan, karena saya jujur baru masih awam ya terkait dengan hal ini. Baik, sebenarnya dibilang langka enggak ya, karena di Solo itu sebagai sekolah yang pertama kali itu saya agak kurang tepat, tapi 30 tahun yang lalu sudah ada gitu sekolahnya gitu, jadi bidangnya sudah ada gitu. Cuma memang karena disabilitas ini kan tidak terlalu tidak terlalu terlihat di komunitas ya kan. Jadi hal-hal itu tidak membuat banyak orang aware gitu. Oh, ini ada gitu. Tapi ketika ada orang yang merasakan ortosis prostesis ini sebenarnya sudah ada di rumah sakit kayak misalnya di rumah sakit besar kayak Fatmawati atau RSCM gitu. Itu sudah ada dari puluhan tahun lalu gitu. Dan kalau dibilang memang masih sedikit mungkin iya gitu. Dibanding fisioterapi atau dibanding perawat atau tentu masih sedikit. Jadi memang perlu banyak juga praktisi prostetis ortotis ini muncul, cuma memang nggak terlalu banyak muncul karena ini bidang yang sangat ceruk gitu ya, bidang yang sangat kecil, sangat spesifik gitu, jadi nggak banyak orang tahu gitu. Tapi kalau untuk bicara tenaga kerja nih, ortotis dan prostetis ini udah cukup banyak nggak sih Bang Coki sekarang? Iya, jadi kan di sekolah saya itu, di sekolah yang saya belajar, saya sebagai orang batch pertama per tahunnya itu 10 terimanya 10. Iya. Dulu sedikit gitu, tapi semakin kesini semakin banyak gitu. Dan jujur tidak mungkin udah mulai agak-agak tidak tertampung gitu, karena banyak juga yang enggan untuk pergi ke misalnya ke Papua gitu atau mungkin ke Kalimantan, agak-agak enggan mungkin gitu. Jadi orang berebutan di Jakarta aja gitu, sedangkan tidak mau membuat bisnis sendiri gitu. Tidak mau membuat klinik sendiri, tapi juga banyak healthcare center yang nggak nampung lagi gitu. Jadi banyak yang akhirnya jadi kerja di bank atau apa. Sayang banget sih, karena menurut hemat saya kayak bidang begini cukup banyak, sangat diperlukan gitu. Betul. Apalagi mungkin ketika kita komparasi dengan kebutuhan kaum disabilitas mungkin ya. Apalagi dengan misalnya gaya hidup sekarang juga sudah berbeda, bisa berpengaruh juga mungkin ya dengan potensi-potensi kaum disabilitas yang semakin banyak gitu, dan akhirnya membutuhkan alat-alat seperti ini ya Bang Coki ya. Nah, saya tertarik juga Bang Coki ini kan katanya dapat beasiswa ya untuk sekolah prostetis dan untuk menjadi ortotis dan juga prostetis ini gitu kan. Mungkin boleh cerita bagaimana cara Bang Coki ini beradaptasi, karena kan kalau saya cari tahu background Bang Coki, yang ternyata Bang Coki ini adalah dulu prakuliah ya di Atmajaya jurusan teknik mesin kan, sampai akhirnya pindah ke bidang kesehatan. Ini gimana sih cara Bang Coki beradaptasi dan kenapa waktu itu Bang Coki memilih jurusan itu? Ya ini cukup personal sih. Jadi saya jawab dulu yang beradaptasi ya. Sebenarnya prostetis ortotis ini kurang lebih sama gitu, sama teknik. Ini teknik cuma di bidang kesehatan gitu. Ya, jadi kita mendesain, kita juga memproduksi, terus juga ada proses-proses assembly, kurang lebih sama technical gitu. Seperti teknik mesin gitu. Iya, betul. Nah, kenapa saya di sini? Sebenarnya saya ini way out gitu. Jadi waktu itu
saya drop out dari Atmajaya gitu karena satu dan lain hal gitu. Jadi saya drop out dari Atmajaya. Saya akhirnya saya bekerja jadi kurir waktu itu. Saya tidak bilang pekerjaan kurir tidak oke gitu, nggak masalah. Cuma Tapi di luar ekspektasi dari sebenarnya seharusnya begitu ya. Ya diri saya nganggap saya bisa melakukan hal yang lain gitu. Iya, saya bisa melakukan hal yang lain. Nah, akhirnya saya coba cari-cari. Waktu itu di Kompas, saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, tapi setiap Sabtu Minggu tuh ada lowongan pekerjaan. Nah, saya cari-cari, saya mencari pekerjaan-pekerjaan waktu itu selain jadi kurir. Nah, ternyata ada lowongan untuk beasiswa belajar prostetik ortotik gitu. Waktu itu beasiswanya dari mana? Dari namanya Nippon Foundation, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan gitu. Okay. Jadi ya karena memang mereka baru mau bikin sekolah yang ada sekarang. Namanya sekolahnya? Jakarta School Prosthetic and Orthotic gitu. Jadi karena baru, jadi mereka mungkin menawarkannya secara beasiswa supaya orang-orang tertarik gitu. Iya. Dan pada saat itu berarti udah cukup populer apa belum nih soal prostetis dan ortotis ini? Sama sekali enggak, karena juga dulu Google juga saya belum terlalu familiar. Jadi ketika ditanya interview apa itu prostetik ortotik, kenapa mau masuk sini, saya juga agak ngeblank gitu. Cuma karena mungkin saya punya pengalaman di teknik dan juga karena ini dosennya waktu itu masih dari Jepang, masih dari expat ya. Jadi karena saya bisa berbahasa Inggris, jadi saya jadi salah satu yang diterima gitu. Tapi waktu itu akhirnya, iya benar ya, Bang Coki memang nggak tahu sebenarnya sama background terkait prostesis, ortesis. Tapi apa sebenarnya yang membuat Bang Coki akhirnya tertarik? Oke deh, nggak apa-apa, saya mau ngambil beasiswa itu, saya mau mendalami soal itu. Pertama-tama jelas karena saya drop out gitu. Saya pada di level itu saya merasa bahwa pendidikan penting gitu. Ya ini jadi excitement tersendiri gitu kan. Saya ya di sekolahin gratis, digaji pula sama pemerintah gitu. Dan kedua, apa yang membuat saya ini ternyata waktu itu ditawarkan jadi PNS gitu. Oh, berarti sempat melihat ada peluang bahwa profesi ini akan cukup prospek juga ya di masa depan gitu. Betul, iya. Sangat stabil ya. Ya itu sebelum saya ketemu dengan pasien atau sebelum saya merasa ini panggilan hidup saya gitu. Oke, waktu itu ditawarin menjadi ada peluang untuk jadi PNS itu, berarti PNS dari Kementerian Kesehatan. Oke, itu jadi di Kementerian Kesehatan di bagian khusus prostesis ortosis itu. Betul, bisa di rumah sakit, bisa jadi dosen, ya itu dia. Oke, dan pengalaman awal Bang Coki nih, Bang Coki kan sekarang mendirikan usaha alat bantu ya untuk kelompok disabilitas ini kan, prostesis dan juga ortosis ini. Mungkin boleh cerita pengalaman awalnya waktu pasca lulus sampai akhirnya, oke saya mau buka usaha aja deh, ini latar belakangnya tuh seperti apa nih? Iya, latar belakangnya sebenarnya saya melihat bahwa bidang ini kan agak jarang gitu, terus juga akhirnya saya sadar bahwa saya memang tidak sebrilian itu di sekolah gitu. Saya tidak seperti maksudnya saya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan sangat excellent gitu, sehingga saya sepertinya tidak akan diterima jadi PNS karena itu memang slotnya juga terbatas. Jadi kan. itulah yang bikin Bang Coki, saya memutuskan untuk menjadi pelaku usaha nih di bidang ini. Betul. Awalnya begitu sejujurnya gitu. Cuma memang karena juga dengan keterbatasan modal ya akhirnya buka kecil-kecilan dulu. Oke, berarti itu juga tetap kolaborasi dengan rehabilitasi medik ya? Wajib gitu karena pasien-pasien yang dikirimkan itu harus melewati dokter gitu. Jadi dokter itu harus yang mengirimkan ke kami. Gitu. Berarti untuk izin usaha atau izin prakteknya ini gimana sih bicara itu Bang? Iya, jadi sebelumnya setelah lulus itu kan kita harus ada STR ya, namanya surat tanda registrasi. Ya, jadi sebelum ke surat izin praktek kita juga harus ngikutin namanya ujian kompetensi gitu. Nah, itu sebetulnya yang harus ke sana gitu. Jadi kita harus ikut STR dulu, terus juga ada surat izin praktek dan kayak SIP-nya itu pun sebetulnya harus per 5 tahun sekali harus diuji lagi kan. Dan kita tuh harus sering ikut-ikut kayak seminar gitu supaya dapat kayak kredit gitu supaya bisa ikut ujian kompetensi gitu. Jadi itu hal-hal yang harus kita terus update gitu. Dan bicara pembuatan dari kaki palsu kemudian tangan palsu ini kan juga pasti bukanlah hal yang mudah begitu ya Bang Coki. Perlu keterampilan khusus. Mungkin Bang Coki bisa ceritakan proses pembuatannya seperti apa dan mungkin bisa sambil ditunjukkan juga nih. Baik. Jadi kan kalau kaki palsu terus juga
prostesis atau ortosis ini kan custom ya. Jadi dia itu bukan seperti korset yang dibuat secara pabrikan gitu. Jadi ini memang satu persatu orang memiliki kasus yang khusus berbeda-beda. Jadi pertama-tama tuh kita harus melakukan assessment terlebih dahulu gitu. Jadi dicek muscle-nya kenapa, muscle strength-nya berapa, terus juga diamputasi bagian apa, apakah karena stroke ataukah karena jatuh atau apa, itu perlu dicek secara mendalam gitu. Nah terus kemudian setelah melakukan assessment kita harus lakuin namanya pencetakan. Jadi ini bukan hanya diukur, bukan hanya di measure gitu pakai ukuran, tapi ini benar-benar harus dicetak mengikuti kontur dari anggota tubuhnya ya, anatominya gitu. Ya betul. Jadi dicetak, terus juga setelah dicetak dilakukan ada perubahan-perubahan nanti di workshop, kayak misalnya kita tambahkan seperti ini untuk untuk menahan bebannya gitu, kayak gitu-gitu. Dan itu harus dilakukan, itu yang dipelajari sebetulnya, ilmu-ilmu itu yang dipelajari karena setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Walaupun diamputasi bawah lutut, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang obesitas, ada yang diabetes gitu. Jadi mengetahui kebutuhan pasien itu penting gitu. Jadi betul-betul harus sangat spesifik gitu. Jadi perlu namanya rekam medisnya juga begitu ya? Iya. Nah ini kan kita lihat beda ya nih bentukannya ya Bang Coki. Yang satu ini seperti menggunakan sepatu begitu ya, slop. Dan satu lagi adalah bentuk kaki asli begitu, seperti kaki asli. Ini bedanya apa sih, mungkin boleh ditunjukin? Ya, jadi kalau ini kan kita sebut soket ya. Ini soket. Ini yang menghubungkan antara komponen dengan kakinya. Gitu. Ini tuh bawah lutut gitu. Kalau dibayangkan ini diamputasinya area betis gitu ya. Area betis betul. Jadi ini yang akan membuat menopang kakinya. Berat badan kita betul. Kan. Nah, ini berarti sebutannya apa? Prostesis. Kalau ini? Ini ortosis. Ini kakinya masih ada. Di sini. Kakinya masih ada. Cuma problem aja gitu, ada problem bermasalah dan butuh ada yang menopang dengan alat ini tadi begitu ya. Untuk bahan-bahannya sendiri gimana nih Bang? Kalau bahan materialnya ini tersedia sih. Kalau kayak gini-gini ini tersedia di lokal gitu. Jadi di Indonesia ada gitu ya? Di Indonesia ada. Ini namanya polipropilen. Ini terbuat dari polipropilen sheet gitu. Nah jadi kalau ini ada di lokal. Nah tapi kalau material seperti ini, seperti kayak gini, ini tuh material yang harus diimport gitu. Gitu. Jadi biasanya diimpor dari? Yang ini dari Kamboja. Gitu. Ya karena memang ini kita mau cari yang murah supaya bisa support banyak orang gitu. Tapi dari Kamboja sendiri sulit nggak sih untuk maksudnya mendapatkan barang-barang seperti ini ya? Ya cukup sulit karena jujur ini karena buatan ICRC gitu ya, buatan Red Cross. Jadi mereka tidak memiliki bukan seperti pabrikan untuk bisnis gitu. Jadi mereka memang kalau di Kamboja mungkin tidak apa-apa ya, tapi di Indonesia kan nggak boleh gitu. Kita kan harus comply sama peraturan Indonesia gitu. Betul. Jadi kayak gini-gini memang tujuannya untuk charity gitu, tapi karena masuk ke sini kayaknya agak rumit gitu. Waktu itu gimana tuh? Kan Bang Coki kan yang namanya pelaku usaha butuh bahan yang banyak dong ya. Otomatis pasti ngimpornya juga jumlahnya juga banyak gitu. Karena itu gimana tuh prosesnya? Prosesnya agak-agak makan waktu ya, agak-agak makan waktu karena harus ya itu yang tadi saya bilang, harus comply dengan peraturan pemerintah. Saya rasa itu sudah baik gitu apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga barang-barang yang masuk. Ya dan saya juga harus ikutin peraturan. Akhirnya saya berpikir bahwa kayaknya udah saatnya bikin sendiri deh gitu. Ini juga mungkin hal yang ide yang muncul sekarang adalah bahwa saya harus bikin komponen sendiri, alih-alih ngambil dari luar negeri gitu sih. Akhirnya berarti Bang Coki riset sendiri, eksperimen apa gimana tuh? Sebetulnya memang kalau ICRC ini desainnya tersedia ya, kita dikasih desain gitu untuk kasih ke manufacturing gitu. Jadi nanti ya tinggal ngikutin desainnya aja, cuma ya nggak usah ambil lagi, bikin aja sendiri di pabrikan di Indonesia. Bicara harga nih Bang Coki gimana nih Bang? Apa nih kaki palsunya? Kaki palsu tuh kalau normal ya, paling murah itu 15 juta gitu.
Oh, per kaki. Sedangkan kalau kayak ortosis gini bisa start dari 2,5 sampai 5 juta gitu. ini juga yang saya kagumi dari Bang Coki adalah ternyata Bang Coki punya program untuk memberikan kaki palsu, tangan palsu gratis Iya. buat kelompok disabilitas, terutama mereka yang punya masalah dari kemampuan ekonominya begitu ya, Bang Betul, Coki. iya. Mungkin boleh cerita gimana Bang? Karena kan kalau saya pikir yang namanya seorang pelaku usaha pasti kan pengen cari profit ya. Tapi Bang Coki memberikan itu cuma-cuma gitu. Gimana nih? Iya kan gini ya, saya relate dengan kenapa saya ada di bidang ini gitu. Kayak saya itu ini jalan keluar buat saya sebetulnya kan, ya kan. Saya dapat beasiswa, saya ditolong ibaratnya, saya ditolong dari hal-hal Masa kelam itu ya. iya masa-masa itu gitu, saya ditolong gitu. Ada sebuah kesadaran diri gitu bahwa saya harus menolong kembali gitu. Saya nggak bisa kasih apa-apa buat sekolah saya gitu, tapi apa yang bisa saya kasih sepertinya menjadi impact buat teman-teman disabilitas gitu. Dan pada saat itu memang pada saat saya sekolah, saya sering ketemu model pasien di sekolah itu kan kita langsung ketemu orangnya langsung Oke, kan. iya. Jadi bagaimana mereka bercerita gitu. Secara finansial, secara apa gitu. Saya habis diamputasi terus saya tiba-tiba di PHK. Nah, itu yang membuat iya sih, saya rasa miris sih. iya begitu banyak gitu. Kita nggak lihat dari orang-orang yang mampu di rumah sakit ya, tapi lebih banyak lagi teman-teman disabilitas yang nggak mampu gitu. Jadi itu sebetulnya yang membuat saya pikir ini waktunya give back gitu. Awalnya ya, ini waktunya saya give back untuk dari apa yang sudah saya dapat gitu sih. Balas budi gitu ya, Bang Coki ya. Semacamnya. Ini mulai dilakukan saat kapan? Saat pertama kali bangun usaha tersebut? Betul. Di tahun berapa itu Bang Coki? 2014. 2014 ya. Itu pertama kali. Itu kan berarti Bang Coki yang ibaratnya masih ngumpul-ngumpulin modal. Itu Betul, gimana betul, sih betul. caranya kok bisa gitu? Sambil Iya. memberi juga. Iya, kalau dipikir-pikir ya bener ya, kok bisa ya ajaib juga ya gitu. Tapi waktu itu memang saya mulai dari apa yang ada gitu. Kayak saya beli oven kue gitu. Ya, yang itu juga second gitu. Oven yang bekas gitu. Nah, terus saya mulai masuk ke rumah sakit. Saya mulai menjajakan bisnis saya gitu. Nah, ada sedikit profit, ada sedikit ini sudah mulai bisa agak stabil. Baru kita mulai sharing dengan teman-teman disabilitas gitu. 1, 2 nggak banyak waktu awal gitu. 1, 2, 3 nggak banyak. Ada berapa banyak sekarang penerima manfaat dari kaki palsu gratis? Yang Bang lagi Coki? yang lagi berjalan. Yang lagi berjalan ini sekitar 40 orang. Sekitar 40 40 orang orang. sedang berjalan. Kalau secara total nih Bang, dari awal mula di 2014 sudah berapa tuh? Saya rasa udah sampai di angka 1.000 ya. Saya rasa ya. Wah. Saya rasa. Iya. Seingat saya sih 1.000-an. Untuk mereka yang bisa mendapatkan kaki palsu, tangan palsu begitu ya dari Bang Coki, dari DER. Ini gimana? Kriterianya seperti apa? Prosesnya bagaimana? Oke, kriterianya sebenarnya kita lebih ke arah masih usia produktif gitu. Karena prioritasnya adalah membantu teman-teman yang memang bekerja dan juga supaya bisa menghidupi keluarga seperti tulang punggung keluarga gitu. Nah, sebenarnya itu yang kita mau prioritaskan. Oke. Selain itu juga yang sangat prioritas itu anak-anak gitu, supaya mereka tumbuh dengan baik gitu juga Betul. bisa Meraih masa depan mereka. betul bisa sekolah, bisa melakukan apapun gitu. Nah, itu yang prioritas buat kita. Selain itu yang pasti secara finansial nggak mampu gitu. Tapi itu kan agak abu-abu ya. Kadang ya sedang-sedang, tapi ya kalau mereka declare bahwa ya nggak mampu, ya udah kita bantu gitu. Gitu aja sih sebetulnya. Jadi secara finansial nggak mampu, terus juga usia produktif, anak-anak gitu, itu pasti kita support. Seringnya mereka yang ibaratnya mendaftar begitu ya ke DER, ke Bang Coki, atau justru Bang Coki yang mencari sendiri nih? Seringnya mereka daftar gitu. Waktu masih aktif di sosmed, ya banyak gitu untuk DM. Saya butuh kaki palsu, saya butuh kursi roda, ya jadi banyak yang minta sih maksudnya. Tapi juga ada juga yang kayak kita kerjasama sama komunitas gitu, kayak misalnya komunitas disabilitas, tolong dong kayak di Medan gitu, tolong dong bantuin, ada beberapa nih kayak gitu. Dari mana-mana berarti ya, se-Indonesia ya? Iya, kita pernah ke Medan, Toraja, yang pulau luar Jawa ya, gitu. Ya Iya, Sumatera gitu. udah luas banget dikenal Bang Coki berarti. Tadi kan Bang Coki juga bilang bahwa ini tersebar nih di berbagai kota, berbagai wilayah yang minta begitu ya ke Bang Coki untuk dibantu untuk dibuatkan prostesis atau ortosis ini juga. Nah ini gimana nih prosesnya? Karena kan kalau dari luar kota jauh ya. Betul. Sedangkan untuk membuat alat bantu ini perlu diukur Harus segala ketemu, macam. betul. Itu gimana tuh?
saya harus terbang sih ke sana. Oh, justru Bang Coki yang nyamperin ya? Iya, Wow, luar iya. biasa. Kayak ke Medan, ya saya harus samperin gitu atau ke Toraja. Cuma saya minta kumpul di satu tempat gitu supaya memudahkan gitu. Oke. Ya jadi biasanya kumpul di satu tempat teman-teman disabilitas gitu, kita ketemuan, terus juga kita ukur segala macam. Dan itu harus saya lakukan ya 3 kali. Saya dari cetak, saya balik ke Jakarta, saya buat di workshop, saya balik lagi ke Medan untuk fitting, saya cek dulu apakah sudah oke. Kalau sudah oke, kalau dia bilang, oh ya udah oke, udah bisa dipakai jalan nih silakan. Kalau belum oke, ya harus ada perubahan ya saya balik lagi ke workshop dan gitu. Oke, sampai akhirnya penyerahan kakinya begitu atau penyerahan tangan palsunya begitu ya? Betul, karena kita harus memastikan alatnya itu berfungsi Ya. gitu dan tidak melukai, tidak merusak kakinya gitu. Jadi perlu dilakukan fitting gitu. Jadi bukan hanya dicetak, oh udah nih gitu. Urusan selesai. Urusan gitu. selesai enggak. Kita harus memastikan alatnya itu diterima dengan baik gitu. Selama Bang Coki memberikan alat bantu secara gratis begitu. Ada cerita yang paling berkesan nggak? Yang paling deep banget dan aduh ini benar-benar mengetuk hati saya untuk bahwa ternyata diskriminasi tidak enak dan akhirnya bantuan-bantuan seperti ini diperlukan untuk kelompok disabilitas seperti apa? Ada satu cerita yang membuat saya sangat berkesan, namanya Aira gitu. Jadi dia dari umur 3 tahun dia main di atas genteng gitu karena rumahnya di Bandung. Jadi berbukit-bukit. Jadi di level genteng rumahnya itu bisa nyentuh kabel listrik gitu. Okay. Nah, jadi Aira ini nyentuh kabel listrik yang akhirnya tangannya harus diamputasi satu, kakinya harus diamputasi dua-duanya gitu. Nah, tadinya orang tuanya udah hopeless gitu. Yang cuma kita buatin kaki palsu dari umur 3 tahun sampai sekarang umur 13 tahun yang udah mau masuk SMA, itu sampai punya kaki palsu dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Iya. Dia udah punya dan itu berkali-kali kita ganti. Jadi setelah dia diamputasi sampai sekarang dia harus kontak saya ketika mengganti kaki palsunya gitu. Nah, dan itu yang membuat saya saya rasa saya harus panjang umur gitu. Makanya saya rasa saya harus olahraga gitu. Saya doain. Karena kayak anak-anak kayak Aira itu dan juga banyak anak-anak lain yang membutuhkan kaki palsu yang terus-menerus harus diubah gitu. Dan itu yang membuat saya cukup berkesan dan membuat perubahan juga dalam hidup saya gitu. Betul. Saya doain pastinya Bang Terima Coki kasih selalu banyak. sehat Terima karena kasih. masih banyak yang membutuhkan peran Bang Coki Terima terutama kasih. untuk memberikan alat bantu. Dan Bang Coki tadi juga sempat mendengar bahwa ternyata kelompok disabilitas ketika misalnya mereka ada di luar dan bahkan mungkin cenderung tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Right. Apa yang menjadi catatan Bang Coki agar mungkin masyarakat bisa tersadar, tumbuh toleransinya dan akhirnya menjadi lingkungan yang inklusif begitu ya. Iya. Sebetulnya ada beberapa faktor ya. Sebenarnya bukan secara personal aja. Ini bukan hanya secara pribadi, tapi juga pemerintah juga punya andil ya untuk membuat lingkungan yang inklusif buat teman-teman disabilitas. Tapi buat yang nonton misalnya gitu, mungkin perspektifnya perlu diubah ya. Perspektif bahwa saya juga dulu awal-awal mungkin punya kayak superhero syndrome gitu. Saya mau ngebantu teman disabilitas, apa nih yang bisa saya lakukan gitu. Kayak padahal sebenarnya mereka gue bisa kok gitu. Mereka self esteemnya tuh terluka gitu. Jadi perspektif kita harus diubah bahwa mereka itu bukan orang-orang yang perlu banget ditolong kalau nggak minta gitu. Jadi kita tuh kayak mau ngasih uang lah, mau ngasih apa. Kadang ada orang-orang yang apa sih nih gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu juga kita ubah gitu, kayak bagaimana cara kita melihat mereka gitu dan juga bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka. Makanya ada sebutan different abilities gitu. Yes. Mereka bisa tapi dengan cara yang berbeda aja gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita ubah. Saya pun sekarang saat ini saya rasa kalau tidak diminta saya tidak akan melakukan karena sindrom merasa pengen jadi superhero itu mengganggu buat mereka. Nah, selain itu juga ya saat ini sih kalau kayak di DKI Jakarta ataupun di kota-kota besar ya udah baik ya infrastruktur kayak gitu-gitu. Terus juga pemerintah cukup baik kayak mempekerjakan. Saya punya teman di kementerian gitu yang teramputasi. Jadi sudah mulai aktif gitu. Tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi kayak lapangan pekerjaan gitu. Terus juga melihat mereka bahwa mampu nggak ya gitu. Nah, dari perspektif itu juga akhirnya orang bisa melihat mereka mampu kok gitu. Nah, itu yang sebetulnya perlu kita
kita coba tingkatkan lah buat teman-teman disabilitas gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Coki. Terima kasih. Hari ini benar-benar mengetuk hati saya banget. Selain tadi Bang Coki udah memberikan edukasi soal ortosis dan prostesisnya, kemudian itu kan jadi ilmu yang langka sebenarnya kan. Dan juga wisdom dari Bang Coki bagaimana kita bisa membangun lingkungan yang inklusif, terutama menganggap keberadaan kelompok disabilitas ini ya anggap saja sebetulnya seperti individu normal umumnya gitu. Karena mereka juga punya kemampuan yang justru bisa jadi lebih hebat gitu ya dari kita individu normal gitu kan. Terima kasih banyak Bang Coki sekali lagi. Terima kasih. Dan Sobat Antara, kita akhiri untuk podcast Close Up hari ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Bang Coki.